Iya, belum. Oh, yang pertama, berikut ini yang bukan merupakan gelombang elektromagnetik adalah A. Gelombang radio, B. Gelombang ultraviolet, C. Gelombang Wi-Fi, D. Radiasi gamma, E. Radiasi beta. Apakah ada yang bisa menjawab mungkin teman-teman? Mungkin aku bahas langsung aja ya. Di, Mungkin aku jelasin dulu definisi dari gelombang elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik itu termasuk gelombang sinusoidal ya. Nah, sinusoidal itu maksudnya apa? Itu tuh yang memiliki fase gitu, gelombang sinus. Kemudian, karena ada elektromagnetik, maka dia tuh listrik sama magnet gitu ya, yang ditimbulkan dari adanya listrik dan juga magnet. Di mana gelombang listrik dan gelombang magnetnya ini saling tegak lurus arahnya. Tegak lurus. Jadi, semisal kita gambarkan, soal ini ada sumbu, ini X, ini Y, dan ini Z. Gitu, mungkin untuk kan listrik itu E ya, medan medan listrik. Ya, gelombang listrik ini ditimbulkan oleh adanya medan listrik atau E. Kalau magnet itu medan magnet atau B. So, kalau dia ke arah Z, ya, anggaplah betulnya sama. Kemudian ini untuk yang B. Jadi karena dia tegak lurus, maka dia ada di eh, sumbu Y ya. Ya, ini adalah B. Kemudian untuk yang sejajar dengan sumbu Z, ini adalah E-nya. Kemudian contoh dari gelombang elektromagnetik itu ada apa aja ya? Kalau dilihat dari sini, gelombang radio itu juga merupakan gelombang elektromagnetik.
B juga betul, atau UV ya, gelombang Wi-Fi juga betul, dan radiasi gamma juga betul. Sedangkan yang bukan gelombang elektromagnetik di sini itu adalah radiasi beta, karena dia tuh eh, lebih bisa disebut sebagai partikel yang bermassa gitu. Kemudian sifat gelombang elektromagnetik itu atau ciri-cirinya tuh gelombang elektromagnetik itu juga termasuk gelombang transversal gitu ya. Kenapa dia disebut gelombang elektromagnetik? Karena dia tuh tidak memerlukan medium ya untuk merambat kayak gitu. Terus ya dia memiliki sifat seperti gelombang elektromagnetik yang lain atau misalnya cahaya itu dapat dipantulkan, dibiaskan, seperti dan lain-lainnya. Jadi mungkin aku tulis ciri-cirinya gitu ya. Yang pertama itu adalah dia merupakan gelombang transversal. Kemudian yang kedua, karena dia gelombang elektromagnetik berdasarkan sifat perambatannya, itu dia dapat merambat tanpa medium atau bisa merambat di ruang hampa. Tidak memerlukan medium perambatan. Kemudian, kemudian dia juga memiliki sifat-sifat bisa bentulkan, refleksi, dibiaskan, atau refraksi ya, dipolarisasi, ter, di, terdifraksi, difraksi, dan juga bisa diinterferensikan atau terinterferensi. Oke, jadi nomor satu jawabannya yang E. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan. Kalau belum ada, aku lanjut ke yang nomor dua ya. Oh iya, yang nomor dua. Berikut ini yang merupakan sifat gelombang elektromagnetik adalah A merupakan gelombang transversal, B dapat merambat di ruang hampa, C laju perambatan bergantung pada sifat-sifat listrik dan magnet medium yang dilaluinya, D dapat mengalami proses pengumpulan, pembiasan, dispersi, difraksi, dan interferensi. E semua jawaban benar. Nah, tadi kan udah aku sebutin ya ciri-ciri dari gelombang elektromagnetik atau sifat-sifatnya. Yang A merupakan gelombang transversal, benar. Kemudian B dapat merambat di ruang hampa, itu juga benar. Kemudian yang C, laju perambatan bergantung pada sifat-sifat listrik dan magnet medium yang dilaluinya. Benar juga ya, karena gelombang elektromagnetik itu disebabkan karena adanya medan magnet dan medan listrik gitu. Kemudian yang D dapat mengalami proses pemantulan, pembiasan, dispersi, difraksi, dan interferensi. Ini juga betul. Maka jawabannya adalah yang E ya, semua jawaban benar. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nomor dua.
Belum ada ya. Kita lanjut ke nomor 3. Diketahui energi suatu gelombang elektromagnetik 29,8 kali 10 pangkat min 27. Hitunglah panjang gelombang elektromagnetik tersebut. Konstanta Planck-nya 6,6 kali 10 pangkat 34. Oke, kira-kira ini pakai persamaan yang mana, teman-teman? Kita tulis dulu mungkin ya, diketahuinya. Itu ada E 29,8 kali 10 pangkat min 27 Joule. Kemudian ada konstanta Planck 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule. Eh, bukan Joule ya, 34 aja. Aku kepencet. Hmm. Oke, udah ini ya. Nomor 3. Kemudian kan dari sini kita tahu ya, buat gelombang elektromagnet itu persamaannya E sama dengan yang mengandung H itu adalah H dikali frekuensi atau H nu atau sama dengan di mana frekuensi di gelombang elektromagnetik itu adalah C dibagi lambda gitu kan. Jadi E sama dengan Hc dibagi lambda. Nah yang ditanya adalah panjang gelombangnya. K lambda sama dengan Hc dibagi dengan E. Lanjut ke atas. Lambda sama dengan hanya kan 6,6. 10 min 34. C-nya dikali 10 pangkat 8 ya. Dibagi dengan E-nya 29,8 kali 10 pangkat min 27 Joule. Nah, lambda diperoleh sebesar, coba konversi dulu. 6,6 kali 10 pangkat min 34 ke 10 pangkat 8 dibagi dibagi 29 dibagi 10 pangkat min 27. Ini jawabannya aku hitung 6,64 nih. Aku dan cocokkan dulu. Nomor 3 jawabannya C. Iya betul 6,64 ya. 6,64. Jawabannya yang C. Sampai sini ada yang tanyakan. Untuk menghitung ini masih gampang ya. Mungkin aku lanjut ke nomor 4. Yang merupakan sifat cahaya adalah A. Cahaya adalah partikel. B. Cahaya merambat lurus. C. Cahaya adalah gelombang. D. Cahaya dapat menembus benda bening. E. Semua jawaban benar.
Jadi jawabannya itu adalah yang E ya, teman-teman. Cahaya adalah partikel. Itu bisa dijelaskan dari itu ya, sifat dualisme cahaya. Jadi, dualisme cahaya itu menjelaskan bahwa suatu cahaya itu merupakan suatu partikel dan juga suatu gelombang. Nah, cahaya dari merupakan suatu partikel itu dijelaskan lagi, di mana partikel itu kan memiliki tingkat-tingkat energi gitu ya. Dan suatu paket energi dari cahaya itu dilambangkan dengan suatu foton gitu. Atau energi cahaya, paket energi foton. Kemudian untuk gelombang, kenapa dia juga masuk ke gelombang? Karena cahaya juga dapat mengalami fenomena-fenomena yang dialami oleh gelombang yang seperti disebutkan di atas tadi ya. Ini bisa dipantulkan, dibiaskan, dipolarisasi, terdifraksi, dan terinterferensi. Gitu. Hmm. Sifat-sifat sih, difraksi, polarisasi, dan lain-lain gitu ya. Kemudian cahaya dapat merambat lurus. Itu bisa dilihat dari fenomena lampu senter ya. Cahaya saat kita menyalakan senter, itu nanti kan dia tuh akan merambat lurus gitu. Hmm, gitu. Di saat senter dinyalakan gitu ya di suatu kegelapan. Nah, dia akan seperti ada jalur dari cahayanya gitu kan. Di mana ini adalah bagian yang terang dan di sekitarnya itu adalah yang gelapnya gitu. Kemudian, ya cahaya adalah gelombang, betul ya, ada C partikel dan gelombang. Kemudian cahaya dapat menembus benda bening. Contoh cahaya dapat menembus benda bening itu kan juga bisa kita lihat ya kalau ada air eh, yang berwarna, mungkin air berwarna tapi dia tetap bening itu kan tetap kelihatan gitu. Di dalamnya ada apa aja kayak gitu. Contohnya itu air. Misal suatu benda beningnya itu adalah air dan di dalamnya ditaruh suatu sendok. Nah, dia kan bukan benda bening gitu kan. Benda bening. Sedangkan dia itu air tuh benda bening. Nah, ini adalah air dan ini sendok. Saat kita melihat dari luar, ini mata ya. Itu kan kita bisa melihat bahwa di dalam air tuh ada suatu sendok. Nah, itu dapat artinya cahaya dapat menembus benda bening. Sedangkan kita nggak tahu di dalam sendok ini
itu ada apa? Karena dia bukan benda bening. Tuh. Cahaya dapat menembus benda bening dan tidak dapat menembus benda tidak bening. Oke, mungkin sampai sini nomor 4. 1, 2, 3, 4. Ada yang tanyakan? Belum ada ya? Nomor 5. Jika sinar datang dari medium yang lebih rapat ke ruang ke kurang rapat dan sudut sinar datang lebih besar dari sudut kritis, maka A. Sinar bias akan mendekati garis normal. B. Sinar bias akan menjauhi garis normal. C. Semua sinar datang akan dipantulkan. D. Sinar datang merambat di sepanjang bidang bias. E. Sinar merambat lurus. Ada yang tahu jawabannya? Jadi sudut sinar datang lebih besar dari sudut kritis. Jawabannya adalah yang C ya. Semua sinar akan dipantulkan. Nah, jadi jika sinar datang dari medium yang lebih rapat ya, ke kurang rapat, dan sudut sinar datang lebih besar dari sudut kritis, maka semua sinar akan dipantulkan. Nah, keadaan-keadaan ini itu terjadi karena dia memenuhi sudut ini ya, jadi sudut kritis. Itu definisinya adalah sudut datang. Nah, sinar cahaya yang datang dari medium lebih rapat. Kurang rapat akan dibiaskan sejajaran. Dengan kedua batas apa ya ini? Batas dari suatu medium.
Untuk jawaban yang A, sinar bias akan mendekati garis normal. Itu terjadi Jadi saat suatu sinar dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat ya. Kalau yang B itu terjadi saat itu kebalikan dari A, jadi medium yang rapat ke kurang rapat. Nah, yang C itu yang tadi saat dia sudut sinar datangnya lebih besar dari sudut kritis. Sudut kritis itu tuh bisa dicari dengan mm, sin tak kritis itu sama dengan N2 per N1 ya. Nah, sedangkan kalau ada pembiasan itu kan saat kondisi A dan B itu terjadi pembiasan. Itu asalkan sudutnya tuh tidak lebih besar dari ya sudut kritis gitu. Itu kan berlaku hukum Stanley's yang ini. N1 sin theta 1 sin 2 sin theta 2. Sedangkan untuk yang D, sinar datang melambat di sepanjang bidang batas. Kalau sinar datang melambat, dia tidak akan terjadi itu ya, kan di sepanjang bidang batas, jadi tidak terjadi biasa. Kemudian saat kalau sinar melambat lurus, itu terjadi saat tidak ada perbedaan indeks bias ya, atau mediumnya itu. Atau kemudian yang kedua itu sinar merambat lurus dapat disebabkan saat itu sudutnya tuh tepat tegak lurus dari permukaan atau tepat di garis normal gitu. Sudut sinar datang ya. Tepat di garis normal. Oh, iya, tegak lurus permukaan. Nah, hmm, ya sama ke bawah aja.
saja. Ya, jadi ini penyebabnya. Mungkin dari nomor 5 ini adakah yang ditanyakan atau mungkin koreksi dari teman-teman? Jadi untuk kasus case yang kedua dari yang E itu, misal ini ada air, atau nggak usah dikasih batas aja ya. Air dan ini udara. Oke. Dia sebenarnya lurus banget. Mana ini juga N-nya gitu. Ini sinar datang. Sih aman ya. Kita lanjut ke nomor 6 kalau gitu. Jika indeks bias air adalah 1,33 dan kecepatan cahaya di udara adalah 3 kali 10 pangkat 8, berapa kecepatan cahaya di air? Untuk yang nomor 5, nomor 6 ya, itu bisa dijawab dengan menggunakan persamaan indeks bias cahaya. Nah, kita tulis dulu mungkin ya, yang diketahui ada indeks bias air itu 1,33 dan kecepatan cahaya di udara, C ya, berarti C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. Nah, indeks bias suatu medium atau N sama dengan C per V, itu kan. Jadi tinggal dimasukkan saja. Mintanya adalah V-nya ya. Maka V sama dengan C per N. 3 kali 10 pangkat 8, 1,33. Dia bagi 1,33. Aja 2,255 kali 10 pangkat 8. Atau V-nya sama dengan 2,2, ada yang 26. Ya, 26 kali 10 pangkat 8 meter per second. Jawabannya yang C. Sampai sini ada yang tanyakan nomor 6 masih aman ya? Ke nomor 7, sinar melambat melewati mediumnya, indeks biasnya 1,33. Yang panjang mediumnya 1 meter. Kemudian yang ditanya adalah panjang lintasan optis sinar. Nah, yang diketahui itu ada N atau indeks bias 1,33, kemudian panjang medium
1 meter. Ini mungkin ada yang bisa jawab nomor 7. Tujuh. Itu persamaannya adalah panjang lintasan optis. Mungkin L gitu ya. L dari O itu adalah N dikalikan dengan panjang mediumnya. L N dari medium kali panjang dari medium. Maka kalau di sini N dari mediumnya itu kan 1,33. Kemudian panjang dari medium itu 1. Maka lintasan optiknya juga 1,33. Ternyata mudah ya. Jawabannya 1,33. Ya, sampai sini ada yang tanyakan teman-teman nomor 7 atau sampai 7? Belum ada ya? Lanjutkan di nomor 8. Sebuah benda diletakkan di muka lensa cembung yang berjarak titik api 12 cm. Jika bayang yang terbentuk bersifat tegak diperbesar 3 kali, maka benda terletak di muka lensa pada jarak. Nah, ini pakai samaan optika ya. Diketahui titik api. Titik api itu foci ya, fokus 12 cm. Bayangan yang terbentuk bersifat tegak diperbesar 3 kali. M-nya 3. Kemudian bayangan tegak. Kalau tegak itu selalu maya ya. Jadi ada sifat itu, sifat bayangan. Ya, enggak, nyata terbalik. Nah, karena dia maya, maka nilai dari SI-nya atau jarak dari bayangan gitu, itu kan negatif kayak gitu. Kalau nyata itu baru positif 3 kali. Kemudian maka benda terletak di muka lensa pada jarak yang ditanya adalah SO-nya berapa. Nah, dari persamaan M
perbesaran itu SI per SO gitu kali ya. Dimana M-nya 3, SI-nya gini. Maka SI sama dengan 3 SO. Nah, dari persamaan super F ya. Super F per SI ditambah super SO. F-nya adalah 12, jadi 1/12 sama dengan 1 per SI-nya 3 SO. Karena negatif jadi negatif gitu ya. Ditambah 1 per SO per 12. Kan ini sepertiga ditambah 1/1 gitu ya. Atau bisa ditulis min 1 per 3 SO tambah 3 per 3 SO. Ini 1/12 sama dengan jadinya 2 per 3 SO. Ini 12 dan 3 bisa dicoret ya. Ini jadi 1, ini 4. Nah, kita peroleh SO-nya adalah 4 kali 2, 8, 8 apa ya, senti. Atau meter ini. Senti. 8 cm. Jawabannya adalah yang B. Sampai sini ada yang tanyakan nomor 8. Ada, kita lanjutkan ke nomor 9. Jika jarak bayangan yang dibentuk oleh lensa positif bernilai negatif, maka hal itu menunjukkan bahwa bayangan yang terbentuk adalah A meter tegak, B meter terbalik, C meter terbalik, D nyata C nyata tegak, D nyata terbalik. Tidak bisa ditentukan bergantung posisi benda. Dari nomor 9 tadi kan udah dijelasin ya, dari nomor 8 kalau negatif itu maya dan kalau maya tegak gitu. Maka jawabannya adalah yang A, maya tegak. Nah, maka ya tegak. Oke, lanjut ke nomor 10 ya. Nomor 10. Benda ditempatkan 10 cm di depan lensa negatif yang punya panjang fokus min 20 cm. Bayangan yang dibentuk akan ada yang bisa menjawab? Nomor 10 mungkin. Fokusnya tuh negatif, berarti lensa negatif. Coba ya. Kemudian diketahui SO-nya ya, 10 cm.
Jadi persamaan super F, super S2, super SI, min super 20, super 10 ditambah super SI gitu ya. Ini min super 20, min super 10 sama dengan super SI. Kalau disamakan penyebutnya per 20, itu jadinya 1 ditambah 2. Gitu ya. Nah, SI, kita dapat SI-nya itu negatif 20 per 3. Itu sekitar 6, min 6, sekian gitu ya. Kita tahu dia itu negatif, maka maya gitu ya. Nah, ya maya, kalau maya selalu tegak gitu kan. Dan dia ukuran SI-nya itu 6 atau lebih kecil gitu ya. Maka maya tegak diperkecil. Yang jawabannya. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan teman-teman. Belum, kita lanjutkan ke nomor 11. Suatu lensa positif dapat digunakan sebagai loop kaca pembesar jika benda diletakkan di A. Titik fokus lensa, B. 2 kali panjang fokus, C. Lebih jauh dari panjang fokus, D. Antara titik fokus dan lensa, E. Antara titik fokus dan 2 kali panjang fokus. Lensa positif itu kan F-nya itu positif, titik fokusnya positif. Kita harus menganalisis di mana saat dia tuh sifat bayangannya tuh diperbesar. Nah, untuk ruang lensa. Oke, misal di sini ada suatu ruang lensa ya. Ini ada suatu bidang dan ini ada lensa. Soal ini lensa karena positif, aku tulis positif aja. Lensa cembung ya. Nah, ini kan ruang 1, ini ruang 2 benda, ruang 3 benda. Ini ruang 4 dari benda. Nah, kemudian untuk ruang bayangannya 1, 2, 3. Ini ruang 4 bayangan. Jadi suatu titik fokus dan 2 kali panjang fokus. Besar.
Eh, Kita lihat dulu ya, sifat dari bayangan loop atau kaca pembesar. Oke. Kalau dilihat dari sini aja, ruang benda tambah ruang bayangan, gitu kan. Ruang benda tambah ruang bayangan, itu 5 atau 4 ya? Kalau nggak salah 5 ya. Nah, kalau dia 5, berarti kan itu antara 1 dan 2 gitu kan. Nah, 1 dan 2, di mana 2 ini tuh ada karakteristiknya sendiri, di mana satu kan bayangannya ada di 4. Tuh, kalau 2 ada di 3 di sini. Dan ini kan depan. Ini depan dan ini di belakang dari bayangan. Kemudian kalau benda ini depan dan ini belakang. Nah, sifatnya tuh maya dan nyata kalau depan. Eh, depan nyata dan belakang maya gitu. Kalau untuk loop, antara ruang benda 1 dan 2 agar bayangan diperbesar gitu kan. Karena loop selalu diperbesar. Sifat bayangan, nah, sifat bayangannya loop itu kan kita pakai dan eh, itu langsung terlihat di kaca gitu. Langsung terlihat di loopnya itu sendiri gitu. Dan kita tidak perlu lagi suatu layar untuk menangkap bayangan dari loop itu kan. Maka sifat bayangannya itu kan adalah maya gitu. Maya, karena maya dia juga tegak. Nah, kan kalau kita lihat loop kan itu kan nggak kebalik ya dari itu. Mungkin tulisan tuh nggak kebalik. Maya tegak dan diperbesar. Nah, itu sifat maya tegak diperbesar ini tuh ada di ruang 4 bayangan gitu kan. 4 bayangan. Nah, agar dia tuh ada di ruang 4 bayangan, maka benda harus berada di ruang 1 benda. Ya, ya agar ruang benda ditambah ruang bayangan itu sama dengan 5. Benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Kok tahu dia diperbesar atau diperkecil dari mana? Jadi kalau ruang bayangan itu lebih besar dari ruang benda, buat tipe benda, itu dia akan diperbesar. Kemudian kebalikannya, ruang benda itu kurang dari ruang bayangan, dia tuh diperkecil. Balik ya. Ruang benda lebih besar dari ruang bayangan, diperkecil. Maksudnya gimana? Jadi kan tadi misal suatu benda ada di ruang pertama, maka misal benda di ruang 1, maka bayangan, itu ya, bayangannya tuh kan R, benda tambah R, bayangan sama dengan 5. Nah, ruang bendanya 1 ditambah R bayangan 5. Maka dapat R bayangannya, ruang bayangannya tuh ada di 4 gitu kan. Nah, sedangkan R bayangan itu kan 4 dan ruang bendanya ada di 1. Kan 4 lebih besar dari 1, maka diperbesar. Hijau. Hmm. Maka dia harus di ruang 1, di mana ruang 1 itu antara titik fokus dan lensa, ya kan? Ini ada fokus, 2 fokus.
fokus. Adalah titik fokus dan lensa yang di jawabannya nomor 11. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau belum ada, lanjut ke nomor 12. Soalnya adalah jika percobaan interferensi celah tunggal yang awalnya dilakukan di medium udara dengan cahaya merah, kemudian dilakukan di dalam air. Apa yang terjadi dengan pola interferensi yang tertangkap di layar? Kemudian A. Pola interferensi menghilang. B. Pola gelap dan terang yang terbentuk sama namun kabur. C. Pola gelap lebih berdekatan satu sama lain dibandingkan dengan yang terbentuk di udara. Kemudian D. Pola gelap berjauhan satu sama lain dibandingkan dengan yang terbentuk di udara. Ya, tidak ada perubahan apapun pada pola interferensi. Nah, ini kan interferensi yang dilakukan di dua medium. Awalnya di udara, dan yang kedua dilakukan di air. Tuh. Saat di air, itu kan kita tahu kalau N dari udara itu adalah satu ya. Kemudian N dari air. Tuh, kita tahu berapa ya? Pasti lebih besar dari satu. Dan tadi kan udah pernah. Hmm, nih, jika indeks bias air 1,33, jadi sekitar 1,33, itu pasti lebih besar dari air ya, 1,33. Pasti terjadi perubahan ya, tidak mungkin tidak terjadi perubahan. Nah, kemudian interferensi celah tunggal yang persamaannya adalah apa ya? Coba aku cari dulu. Tidak hafal interferensi celah tunggal yang. Ya, kurang lebih ini ya persamaannya. Y. DY per L sama dengan N lambda. Iya tidak. Kita tahu N udara dan N air. Kemudian hubungan N. Di sini ada variabel panjang gelombang. Itu kan berhubungan dengan V ya. Di mana kita tahu N sama dengan C per V. V sama dengan ada kali frekuensi. Di mana frekuensi itu besarnya sama ya, tidak berubah. Tetap di medium manapun. Jadi nanti yang akan berubah itu adalah lambdanya. Di mana saat melewati suatu medium, kecepatannya akan berubah. Nah, perubahan kecepatan tadi disebabkan oleh perubahan panjang gelombang.
Kemudian karena V itu sebanding dengan lambda, maka N berbanding terbalik dengan per lambda gitu kan. Maka N1 per N2 sama dengan lambda 2 per lambda 1. N udara per N air sama dengan lambda air, lambda udara gitu. Yang ditanya adalah saat dia setelah melewati air. Maka lambda airnya akan berubah gitu kan. Maka lambda air itu sama dengan N udara dibagi N air. N udara kan 1, N airnya 1,33 lambda udara. Nah, dari sini aja kita tahu kalau lambdanya mengecil gitu kan. Hal ini menyebabkan pola gelap ini ya, pola gelap terang. Ya, di mana Y ini ya. Terangan. Y itu jarak ya. Pola gelap pusat gitu. Nah, di mana Y itu sebanding dengan lambda. Hmm, dy per n lambda itu Y sebanding dengan lambda. Maka pola interferensi ya yang tertangkap pada layar memiliki pola gerak terang yang lebih kecil. Ya, karena lebih kecil dia jadinya berdekatan ya, lebih berdekatan. Jadi jawabannya yang C. Memiliki pola gelap terang yang berdekatan ya. Daripada saat di udara. Oke, oke. Tapi kecil gitu ya. Oke, jadi jawabannya yang C. Di sini mungkin ada yang ditanyakan teman-teman. Lanjut ke nomor 13. Belum ada ya. Lanjut. Nomor 13. Dalam sebuah percobaan celah ganda celah yang digunakan memiliki jarak 0,5 mm satu sama lain.
diketahuinya itu ada D ya, jarak antar celah. Jarak celah. Eh, apa ya namanya itu? Celah, besar celah. D sama dengan 0,5 mm. Dan panjang gelombang yang digunakan itu lambda adalah 600 nanometer. Jika jarak antar pola terang yang terbentuk di layar diinginkan sebesar 1 mm. Nah, jarak antara terang berarti Y-nya 1 mm. Berapa jauh layar harus diletakkan relatif terhadap celah? Yang ditanya daya L-nya berapa? Mau dimasukkan dari itu ya. Sama dengan dy per L sama dengan lambda. N-nya sama dengan 1. Lah, terus, oh ya, ini dijadikan dulu. Kalau 0,5 mm jadi 0,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Dan ini 600 kali 10 pangkat min 6 meter ya, nanometer. Nah, ini milimeter 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Ditanya L. Maka L sama dengan dy per lambda. D-nya adalah 0,5 kali 10 pangkat min 3 kali 1 ya. Y-nya 1 kali 10 pangkat min 3 meter dibagi lambdanya 600 kali 10 pangkat min 6 tuh mikro ya. Nah, 0 tuh 9. 9. 9. Ini 10, 3, 3 itu kan 6. Min 6, jadi 10 pangkat 3. 10 pangkat 3, 2, 2, 1 ya ini. 2, 1. 0,5 itu kan sama dengan setengah. Jadi 10 per 12, ya kan? Mm-mm. Jadi dibagi 2, 5, dibagi 2, 6. Benar nggak ya? Oh, seperti 10 per 12. Coba, lihat nggak jawabannya. Ya, 5 per 6 tuh 0,833333. Jadikan senti atau milimeter. Ini kan dalam meter, berarti kalau puluhan, jadikan sentimeter ya. 83 sentimeter. Mendekati. Sorry. KL. Kalau layar harus diletakkan 3 sentimeter relatif terhadap celah gitu ya. Ya, terhadap celah. Kenapa kasih keterangan dulu ya di sini? Oke, tadi kan lebar celah. Ini jarak belakang atau terang-terang yang berdekatan atau gelap-gelap yang berdekatan. Kemudian L-nya adalah eh, jarak celah dan layar. Dan lambda panjang gelombang. Nomor 13 sampai sini apakah ada yang ditanyakan?
Lanjut ke nomor 14, kombinasi fenomena optik yang menyebabkan pola warna-warni yang terlihat pada jalanan yang basah karena lapisan minyak. Adakah yang bisa menjawab? Tadi ya, 14. Untuk nomor 14 ini jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Mantulan dan interferensi. Sebentar aku ngecas dulu karena habis baterai. Oh, interferensi, aduh, interferensi terlihat. Jadi suatu jalanan yang basah. Bisa minyak. Jadi suatu jalan itu kan tidak rata ya teman-teman. Dan eh, ini ada jalan dan ini ada lapisan minyak. Suatu jalanan itu tidak merata. Dan ada celah. Mungkin itu yang bisa menyebabkan interferensi ya. Celah-celah di jalanan, kemudian ada cahaya ya. Nah, cahaya melewati suatu minyak. Kemudian memantul dari celah ini. Karena jalanan itu memantulkan cahaya, otomatis dia akan ke sini gitu kan. Terpantul keluar lagi. Dan eh, hal ini menyebabkan seolah-olah ada cahaya yang keluar gitu dari suatu celah-celah kecil di permukaan jalanan. Nah, karena ada celah kecil, jadi terjadi interferensi gitu. Sini interferensi itu menyebabkan spektrum warna atau pita-pita warnanya
terlihat gitu. Basah karena lapisan minyak. Ini hanya minyak aja ya berarti. Mm-mm. Tidak ada air lagi. Jadi tidak terjadi pembiasan gitu ya. Dan pola warna-warninya itu terjadi karena adanya interferensi kayak gitu. Ya, nomor 14 mungkin ada yang tanyakan. Dulu kita lanjutkan ke nomor 15. Pada percobaan difraksi celah tunggal, apa yang terjadi pada lebar terang pusat terhadap yang yang tertangkap layar jika lebar celahnya diperkecil dari setengah dari semula. Perkecil setengah dari semula. Nomor 15 ini bisa dijawab ke persamaan tadi ya. Difraksi celah tunggal Y per L sama dengan N lambda. Ketahui lebar terang pusat. Nah, itu kan Y-nya itu ya. Yang ditanya adalah Y. Jika lebar celahnya diperkecil setengah dari semula. Nah, yang diubah variabel itu adalah lebar celah. Di mana lebar celah itu kan D. Maka D awal itu sama dengan D1 atau D1D. D2, 2D1 atau 2D gitu ya. Pakai persamaan itu ini hubungan dari D dan Y. D itu sebanding dengan super Y gitu. Maka jadi D1 per D2 sama dengan Y2 per Y1. Kalau di setengah, maka dia akan menjadi dua kalinya gitu kan ya, biasanya. Tinggal dibalik aja. Dimasukkan, maka Y2, 2Y1. Lebar terang pusat menjadi dua kali semula. Oke, ada yang tanyakan mungkin? Kita coba dimasukkan aja ya. Ini D, 2D, B2, Y1, Y1. Loh, oh, oh, setengah ya, menjadi setengah. Aku salah memasukkan. Pantas kok salah. Di setengah, setengah ya. Jadi setengah D, jadinya 2Y1 sama dengan Y2. Banyu. Ada yang tanyakan nomor ini, 15. Aman ya. Ya, samaannya itu aja, difraksi. Lanjut ya ke nomor 16. Eksperimen Michelson-Morley didesain untuk, di jawabannya adalah, apakah ada yang mau menjawab? Bentar, aku lihat dulu. Ada berapa tadi? 16. Jawabannya adalah yang C. Mengukur kecepatan bumi relatif terhadap ether.
Jadi eksperimen Michelson-Morley itu tuh alat yang digunakan itu interferometer ya, karena yang menjalankan itu Michelson maka namanya alatnya adalah interferometer Michelson. Nanti teman-teman eh, bisa lihat alat ini ada di lab fisika atom inti. Di dengan alat ini yaitu mendeteksi perubahan kecepatan cahaya. Awalnya mendeteksi perubahan kecepatan cahaya yang diakibatkan oleh ether. Itu tujuannya ya. Tapi hasilnya membuktikan bahwa tidak ada perubahan kecepatan gitu dari cahaya. Tidak ada perubahan kecepatan cahaya. Hal ini menghasilkan kesimpulan bahwa ya besar kecepatan cahaya itu adalah konstan gitu. Hingga besar kecepatan cahaya itu adalah konstan. Jadi desain awalnya tuh perubahan kecepatan cahaya yang diakibatkan oleh ether. Yang C, mengukur kecepatan bumi relatif terhadap ether. Ya, hal ini memberikan bukti bahwa ethernya tidak ada karena tidak ada perubahan itu. Ya, sampai sini mungkin ada yang tanyakan nomor 16. Kalau belum ada, kita lanjutkan ke nomor 17. Syukuran dulu. Lepas. Sebuah roket bergerak mendekati bumi dengan kecepatan c per 2. Jika kapten pesawat menembakkan laser ke depan, maka A. Kapten pesawat melihat kecepatan cahaya laser sebesar c per 2. B. Kapten pesawat melihat kecepatan cahaya laser sebesar c. C. Kapten pesawat melihat kecepatan cahaya laser sebesar 3c per 2. D. Pengamat di bumi melihat kecepatan cahaya laser sebesar c per 2. Eh, Pengamat di bumi melihat kecepatan cahaya laser sebesar 3c per 2. Jadi, apakah ada yang bisa menjawab? Kita bahas ini. So, kalau ada yang mau menjawab bisa langsung boleh di kolom chat. Nah, ada sebuah roket menuju sebuah bumi. Ini misal bumi berwarna biru, roket berwarna pink. Roket tuh gimana ya? Ya, roket mendekati bumi dengan kecepatan c per 2. Jika kapten pesawat, ya, kapten roket mungkin ya ini, kapten roket di sini menembakkan laser ke depan, ciu, gitu ya. Sebenarnya aku taruh di sini aja lasernya, gitu. Ini adalah laser, ini roket.
depan dengan C ya. Karena laser kecepatannya kan ya kecepatan cahaya. Cahaya konstan kecepatannya sebesar C gitu. Maka C A. Kapten pesawat melihat kecepatan cahaya laser sebesar c per 2. B. Kapten pesawat melihat kecepatan cahaya laser sebesar c. C. Kapten pesawat melihat kecepatan cahaya laser sebesar 3 c per 2. D. Pengamat di bumi melihat kecepatan cahaya laser sebesar c per 2. E. Pengamat di bumi melihat kecepatan cahaya laser sebesar 3 c per 2. Jadi ini jawaban yang benar menurut kunci itu adalah yang E gitu. Pengamat di bumi melihat kecepatan cahaya laser sebesar 3 c per 2. Itu kan seperti apa persamaan relativitas biasa. Itu adalah V dari hmm, mungkin laser terhadap Earth atau bumi itu sama dengan V laser terhadap roket ditambah V roket terhadap bumi gitu. Atau Earth ya karena awalnya maka VLE di sini itu adalah kecepatan menurut pengamat di bumi. Ini kecepatan apa? Kecepatan laser. Gitu. Jadi kalau mau nyari VLE, itu V laser terhadap roketnya, itu kan dia ditembakkan saat di kerangka roket. Jadi itu C ditambah C per 2. Ya, C per 2. Gitu. Jadi jawabannya yang kayak gitu, teman-teman. Apakah ada yang tanyakan? Mungkin. Tapi sebenarnya kalau pakai yang ini, itu kan yang B juga benar ya. Kapten pesawat melihat kecepatan cahaya laser sebesar C. Ya, karena lasernya ditembakkan. Dan cahaya itu kecepatannya C gitu kan. Dan lasernya juga berada di rangka roket. Maka B juga benar gitu. Tapi kalau dari kunci jawabannya yang jadi mungkin kalau ada soal seperti ini lagi, bisa pakai cara yang ini ya. P suatu benda terhadap bumi itu adalah P benda terhadap kerangka tertentu ditambah P kerangkanya terhadap bumi gitu. Oke, mungkin ada yang tanyakan sampai sini nomor 17. Oh, tulis adalah bumi. Kok centang? Kita lanjut ke 18. Kalau belum ada pertanyaan, kita screenshot dulu nomor 18. Sebentar. Agar energi total benda menjadi 2 kali dari energi diamnya, maka kecepatan benda adalah jawab. Adakah yang mau menghitung mungkin? Jadi di sini suatu benda, energi totalnya, energi total itu 2 kali energi diamnya. Kecepatan benda adalah
Jadi energi total di sini dia punya suatu benda yang agar energi totalnya tuh dua kali energi nol. Berarti dia bendanya punya energi diam dan karena bergerak punya energi kinetik gitu kan. Jadi totalnya kan 2 E0. E0 ditambah EK. Maka ini ya 2 E0 min E0 ini. 2 E0 min E0 sama dengan EK. Maka kita dapat E0-nya sama dengan EK. Gitu. Nah, ET itu energi total. Kemudian E0 itu energi diam. Kemudian K itu energi kinetik saat dia punya kecepatan gitu. Nah, kita tahu E totalnya sama dengan 2 E0. Total itu persamaannya kan MC kuadrat per akar 1 min V per C kuadrat. Nah, karena E0-nya itu diam, maka V-nya 0, jadi akar 1 sama dengan 1 ya. Sama dengan 2 MC kuadrat. M-nya ya masa mula-mula ya. Tulis M aja. Berarti itu kan kalau dibuat perbandingan nanti saya coret-coret. Gini 1/2 sama dengan akar 1 min P per C kuadrat. Kita bisa kuadratin ya biar untuk menghilangkan akarnya. Jadinya 1/4 sama dengan 1 min P per C kuadrat. Ini P per C kuadratnya pindah ke kiri ya. 1 min 1/4. 1/4-nya pindah kiri jadi negatif. Jadi V per C kuadrat sama dengan kok min ya? Ini kan 4/4. Jadinya kan 3/4. Maka V per C-nya adalah akar 3/4. Nah, yang ditanya tadi kecepatan benda. Maka kecepatan benda itu kan V sama dengan akar 3/4 dari C. Akar 3/4 dari kecepatan cahaya. Nah, nomor 18 jawabannya yang D. Itu akar energi total. Sehingga kecepatan akar energi total 2 energi diam sama dengan kok 2 ya? P akar 3/4 dari C. Oke, sampai sini mungkin teman-teman ada yang ditanyakan nomor 18. Belum ada, aku lanjutkan ke nomor 19. 19. Sebuah reaksi peluruhan inti melepaskan energi sebesar 1,7 kali 10 pangkat 8 mega elektron volt. Selama reaksi tersebut besar, massa yang hilang adalah Wah, ada telepon. Aduh. Nah, ini jawab. Waduh. Oke, oke. Oke, aman. Nah, yang diketahui itu ada energi yang terlepaskan. Itu 1,7 kali 10 pangkat 8 mega elektron volt. Yang ditanya adalah massa yang hilang. Hmm.
Massa yang hilang itu sama dengan energi yang dilepaskan ya. Maksudnya massa total dari energi yang dilepaskan. Jadi persamaan E yang mengandung massa. E sama dengan M kali C kuadrat. Maka dapat M-nya itu adalah E per C kuadrat. M sama dengan E-nya kita konversi dulu ke Joule. Mana 1 megaelektron volt itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 13 Joule. 13. Jadi kan 1,7 kali 10 pangkat 8 kali 1,6 kali 10 pangkat 13. Ya, udah ya. Bagi dengan C kuadrat. C-nya kan 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat. Dapat M-nya sama dengan 1,7 kali 1,6. Itu 2,72. Ini 8 sama 13 jadinya 10 pangkat min 5 ya. 9 kali 10 pangkat 16. Ini aku hitung kalkulator dulu. 2,72 kali 10 pangkat 65. 9 kali 10 pangkat 16. Sip aja. Cobaannya 3,02 kali 10 pangkat min 22. Ini dalam satuan kilogram. Ya, karena jawaban yang ada itu 3,02. Dan jawaban yang di soal itu 3,0. Jadi ya udah. Kita 3,0. Kita bulatkan. Kali 10 pangkat min 22 kilogram. Jawabannya yang E ya. Nomor 19, apakah ada yang ditanyakan? Siaman ya. Mungkin tinggal menghafalkan rumus-rumus aja. Oke. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan teman-teman dari nomor 1 sampai 19. Ini aku bahas nomor 20. Nomor 20 sampai nomor 20 aja ya. Setelah itu serialnya selesai. Nanti soal sama mungkin kuncinya akan aku share ya ke drive-nya. Nomor 20. Energi kinetik maksimum dari fotoelektron meningkat seiring meningkatnya A frekuensi, B periode cahaya, C panjang gelombang cahaya, D intensitas cahaya, semua jawaban benar. Nah, di fotoelektron itu kan suatu foto cahaya atau suatu gelombang gitu, di mana suatu gelombang energinya itu tuh di dapat diketahui dari persamaan sama dengan dikali dengan mu gitu kan. Di mana nu itu adalah frekuensi. Kak, ya yang betul adalah yang A, frekuensi cahayanya. Karena foton termasuk gelombang gitu kan, frekuensinya tuh tetap gitu.
Energi totalnya bisa dijelaskan dengan ini. E sama dengan Hanu. Di mana kalau kita hubungkan energi kinetik itu kan dengan kecepatan. Dan kecepatan itu akan berubah dengan seiring perubahan dari frekuensi gitu. Gitu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? 1 sampai 20 ya. Jadi tinggal sisa 5 bilangan bulat. Satu, dua, tiga. Karena belum ada yang tanyakan, mungkin aku cukupkan tutorial pada malam hari ini. Terima kasih bagi yang udah hadir ya. Jangan lupa mengisi presensi. Presensinya ada di sebentar. Aku kirim dulu ya. Oke. Ya, di situ bisa diisi ya teman-teman. Itu tutorial ketiga ya dari awal kalau tidak salah atau keempat. Ya, tiga kalau nggak salah ya. Ya, mungkin aku tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Selamat malam semuanya. Aku stop record.